Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Niken Desi Pranatalia, NIM 17003-097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul yaitu meningkatkan kemampuan mengenal planet tata surya melalui media miniatur planet bagi peserta didik Lovision kelas 7 SMP YPAC Sumbar. Baiklah, dalam sistematika penulisan, proposal ini mengacu pada 3 bab, yaitu bab 1 berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan masalah penelitian. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Bagian pertamanya yaitu tentang hakikat tunanetra yang terdiri dari pengertian tunanetra, karakteristik tunanetra, klasifikasi tunanetra, pembelajaran bagi tunanetra, alat bantu pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu planet atau tata surya. Yang ketiga, alat peraga yang terdiri dari pengertian, fungsi, prinsip, penggunanya, jenis, tujuan, dan yang keempat, penelitian relevan. Yang kelima, kerangka berpikir. Keenam, hipotesis. Dan pada bab 3 berupa metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan pengembangannya, pengumpulan data, dan daftar pustaka. Pada bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, mana yaitu seluruh warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang bermutu. Pendidikan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk tercapainya pengetahuan dan pemahaman agar dapat membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Peserta didik yang mendapatkan pendidikan dipandang akan dapat menghadapi tantangan yang dalam menyelesaikan persoalannya dan mencapai kemajuan hidup yang lebih baik. Kemudian, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses kehidupan serta pembelajaran yang dapat merubah sikap dan perilaku manusia ke arah yang diinginkan, yaitu dengan sengaja sesuai aturan yang sudah direncanakan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan peserta didik. Melalui pendidikan, peserta didik mendapat pengetahuan dan informasi agar kehidupan dan perilakunya menjadi lebih baik, sehingga harapan untuk mendapatkan pendidikan sangatlah tinggi. Begitu juga dengan siswa berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti siswa normal lainnya. Pendidikan luar biasa adalah suatu bentuk pendidikan yang menangani dan melayani anak-anak yang mengalami hambatan atau anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah anak dengan hambatan penglihatan atau disebut juga tunanetra. Nah, peserta didik tunanetra merupakan anak yang mengalami hambatan pada penglihatannya. Hambatan tersebut dikarenakan rusak ataupun mengalami kecacatan pada mata hingga mengalami buta. Tunanetra dapat diklasifikasikan yaitu buta total, hampir buta, dan low vision. Buta total adalah peserta didik yang tidak mampu memanfaatkan penglihatannya sama sekali. Hampir buta adalah peserta didik yang masih mampu menggunakan penglihatannya untuk mengenali cahaya, membedakan siang dan malam, atau bisa dikatakan dengan low vision. Nah, low vision adalah peserta didik yang masih mempunyai sisa-sisa penglihatannya. Nah, siswa low vision ini dapat memanfaatkan penglihatan dalam proses pembelajaran.
Dalam hasil pengamatan penulis lakukan, bahwa peserta didik berinisial RH mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra yang tergolong low vision. Kesulitan yang dialami peserta didik RH yaitu dalam pembelajaran IPA mengenali dan mengurutkan planet tata surya. Dan pada materi tentang planet bumi kita ini, peserta didik RH mengalami pemahaman bahwa bumi itu datar. Jadi peserta didik RH kesulitan mengenali planet dan sulit mengurutkan nama planet dari yang terdekat dengan matahari maupun sebaliknya. Sehingganya dalam menjawab soal yang diberikan oleh guru, peserta didik memperoleh nilai yang rendah. Dalam penelitian Nahwa, dia menjelaskan bahwa hasil belajar yang diperoleh anak tunanetra pada saat pembelajaran tanpa menggunakan media adalah rendah. Dan setelah digunakan alat bantu media yang sesuai, siswa dapat memahami konsep dengan benar, sehingga menyebabkan hasil belajar yang mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena anak tunanetra dapat membangun pemikiran abstrak berdasarkan perabaan dan sisa penglihatan melalui media yang digunakan tersebut. Melihat kondisi seperti itu, peneliti tertarik ingin membuatkan miniatur planet untuk kelas 7 anak tunanetra di SMP YPAC Padang dengan menerapkan metode pengajaran menggunakan alat peraga dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Penelitian tersebut mengantisipasi masalah sekaligus mengurangi cara belajar ceramah yang sering digunakan dalam belajar mengajar IPA. Besar harapan penulis dalam pembelajaran tentang sistem tata surya menggunakan alat peraga visual dapat menarik minat belajar peserta didik dalam pembelajaran sehingga hasil belajar IPA tentang tata surya dapat meningkat, serta peserta didik mengetahui karakteristik yang ada di tata surya seperti planet bumi yang kita ini. Media alat peraga miniatur planet merupakan bentuk mini dari benda langit asli yang diperkecil dari ukuran yang sebenarnya, yang dapat digunakan untuk mengembangkan kognitif peserta didik, sehingga informasi yang didapat lebih baik. Setiap bentuk miniatur planet memiliki bentuk dan ciri-ciri yang berbeda. Penggunaan media miniatur planet ini dapat mempermudah dan menyenangkan dalam pembelajaran IPA. Dalam memperkenalkan planet karena dapat memanfaatkan sisa-sisa penglihatan peserta didik dengan optimal, salah satu unsur utama dalam pembelajaran IPA adalah prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah yang meliputi penyusunan hipotesis, eksperimen, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Menurut Rusilowati tahun 2016, ia mengatakan bahwa anak cacat khususnya anak tunanetra memiliki tantangan tersendiri dalam mempelajari mata pelajaran IPA. Karena pembelajaran IPA cenderung membutuhkan banyak penalaran dan pemahaman sehingga diperlukan suatu media untuk mempermudah bagi siswa tunanetra dalam memahami pembelajaran yang dimaksud. Adapun hambatan yang mereka alami ketika belajar IPA, yaitu banyaknya materi yang menuntut peran aktif dari visual dalam menerima materi sehingga diperlukan media yang dapat membantu penggantian peran visual mereka atau dengan pemanfaatan sisa penglihatan visual. Permasalahan di atas perlu diteliti sehingga peneliti mencoba mencari solusi dalam upaya meningkatkan kemampuan mengenal planet bagi peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya penggunaan media alat peraga pembelajaran yang semenarik mungkin. Peneliti mencoba menggunakan media alat peraga miniatur planet supaya meningkat hasil belajar peserta didik dan dapat menciptakan belajar yang menyenangkan. Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik mengangkat
permasalahan yang berjudul meningkatkan kemampuan mengenal 8 planet tata surya melalui media alat peraga miniatur planet bagi peserta didik Low Vision kelas 7 SMP di YPAC Sumbar. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik berinisial RH belum mampu atau paham nama-nama planet. Yang kedua, peserta didik berinisial RH belum mampu mencocokkan nama planet dengan benar. Yang ketiga, peserta didik berinisial RH belum mampu menunjukkan nama planet dengan benar. Yang keempat, peserta didik berinisial RH belum mampu menuliskan nama planet sesuai urutan. Kemudian, peserta didik berinisial RH belum mengetahui bahwa bumi itu bulat dan beranggapan bumi itu datar. Yang keenam, guru dalam mengajar mengenal planet belum pernah menggunakan media miniatur planet. Yang berikut batasan masalah. Dalam batasan ini bertujuan agar peneliti mempunyai tujuan yang jelas. Maka, peneliti membatasi masalah sebagai berikut: meningkatkan kemampuan mengenal 8 planet melalui media alat peraga miniatur planet bagi peserta didik Low Vision di YPAC Sumbar. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut. Apakah media miniatur planet dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal 8 planet bagi anak Low Vision kelas 7 SMP? Adapun tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah penggunaan media miniatur planet ini untuk meningkatkan kemampuan mengenal 8 planet bagi anak Low Vision kelas 7 SMP di YPAC Sumbar. Kemudian manfaat penelitian. Harapan peneliti agar penelitian ini mempunyai banyak manfaat kepada berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, bagi peserta didik agar lebih paham berbagai macam benda-benda langit seperti planet. Bagi guru, sebagai pedoman bagi guru untuk menggunakan media yang menarik bagi siswanya. Yang ketiga, bagi orang tua peserta didik, yaitu menemukan cara untuk membantu anaknya belajar di rumah. Yang keempat, bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam mengatasi masalah mengenal planet bagi peserta didik tunanetra khususnya Low Vision. Yang kedua, pada bab 2 terdapat kajian teori. Kajian teorinya terdiri dari yang pertama ada hakikat tunanetra. Nah, pada bab 2 kajian teori yaitu terdapat bagian pertamanya tentang hakikat tunanetra, yang kedua planet atau tata surya, yang ketiga alat peraga, yang keempat penelitian relevan, yang kelima kerangka berpikir, dan keenam hipotesis. Pada materi pertama yaitu hakikat tunanetra. Pada hakikat tunanetra terdapat pengertian tunanetra, karakteristik, klasifikasi tunanetra, pembelajaran bagi tunanetra, alat bantu pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian tunanetra. Menurut Esti Wikasanti, tunanetra itu berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Kosasih berpendapat bahwa
Dari sudut pandang medis, seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visual 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandang kurang dari 20 derajat. Dalam Wulandari tahun 2013 halaman 14, tunanetra adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus, seperti mereka masih tetap mendapatkan pendidikan khusus. Kehilangan kemampuan penglihatan adalah suatu kondisi di mana mata fungsi penglihatannya itu mengalami penurunan, mulai dari derajat yang ringan hingga yang paling berat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tunanetra adalah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan pada organ mata dan berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan sehingga menyebabkan kebutaan menyeluruh maupun sebagian, atau yang masih bisa menggunakan alat bantu, namun kebutaan tersebut tetap memerlukan bantuan berupa pelayanan pendidikan khusus. Bagian kedua yaitu karakteristik tunanetra. Identifikasi orang yang mengalami tunanetra. Yang pertama yaitu tidak mampu melihat. Kedua, tidak mampu melihat dengan jelas orang pada jarak 6 meter. Kerusakan yang terjadi pada kedua bola mata. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil yang berada di dekatnya. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik atau kering. Mata terus bergoyang. Selain karakteristik anak tunanetra berdasarkan kekurangan fisik maupun mobilitas mereka tersebut, ada pula sisi kelebihan yang mendasar pada orang tunanetra apabila dibandingkan dengan orang awas. Hal ini dikemukakan oleh Wardani tahun 2014 halaman 29 sampai 38, yaitu pertama, orang tunanetra dapat belajar menggunakan indera visual dengan cara yang berbeda dari yang dipergunakan oleh orang awas pada umumnya. Indera pendengaran, perabaan, dan penciuman orang tunanetra lebih peka untuk dipergunakan disebabkan oleh keadaannya. Sehingga dari mendengar bunyi, meraba dan mencium bau saja, orang tunanetra dapat mengenali kejadian atau lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Berbeda dengan orang awas yang akan selalu mengandalkan peran penglihatan untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Yang ketiga, bagi orang tunanetra untuk mendapatkan kenyamanan di lingkungannya dan membantunya bergerak secara mandiri adalah dengan menggunakan ingatan visual. Dengan memanfaatkan indera selain penglihatan sebaik-baiknya, individu tunanetra dapat menggambarkan lingkungannya di dalam pikirannya, sehingga secara spontan dan mengandalkan ingatan tersebut dalam menjalankan kehidupannya. Yang keempat, individu tunanetra memiliki ingatan kinestetik, yaitu ingatan tentang kesadaran gerak otot yang dihasilkan oleh interaksi antara indera perabaan, propresepsi, atau keseimbangan. Ingatan ini menyebabkan individu tunanetra mampu berjalan dengan tongkat atau berbelok serta berhenti di tempat yang tepat pada saat berjalan. Individu tunanetra memiliki kemampuan persepsi objek, yaitu kemampuan yang memungkinkan individu tunanetra menyadari bahwa suatu benda hadir di sampingnya dan di hadapannya meskipun dia tidak memiliki penglihatan
sama sekali atau tidak menyentuh benda tersebut. Materi selanjutnya tentang klasifikasi tunanetra. Menurut Akila Smart dalam buku Anak Cacat Bukan Kiamat tahun 2014 halaman 44, yaitu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan atau low vision. Berikut penjelasan klasifikasi tunanetra. Yang pertama, buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya dan hanya melihat sinar dan cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri buta total diantaranya secara fisik, mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan atau cepat, mata selalu berair, dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku, menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata, atau mengerutkan dahi. Yang kedua ada low vision. Low vision yaitu kondisi di mana low vision adalah kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low vision diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Hanya dapat membaca dengan huruf yang berukuran besar. Mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea, bagian bening di depan mata terlihat berkabut. Terlihat tidak menetap lurus ke depan, memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu. Lebih sulit melihat pada malam hari. Pernah mengalami operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Menurut Wulandari, tahun 2013 menyatakan kategori besar yang tergolong dengan kehilangan kemampuan penglihatan yaitu low vision adalah orang yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan penglihatan. Namun dapat menyelesaikan tugas tersebut menggunakan strategi pendukung penglihatan, melihat dari dekat, menggunakan alat-alat bantu, dan juga memodifikasi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada kebutaan total. Orang yang kehilangan kemampuan penglihatan atau hanya memiliki kemampuan untuk mengetahui adanya cahaya atau tidak. Penyebab terjadinya kehilangan kemampuan penglihatan adalah karena adanya permasalahan pada struktur atau fungsi dari mata. Ketunaan dalam penglihatan ini selain ditemukan di masyarakat umum juga dapat ditemukan di lingkungan sekolah. Klasifikasi tunanetra berdasarkan saat kejadiannya. Yang pertama, tunanetra sebelum atau sejak lahir. Kelompok ini terdiri dari orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau belum berusia 1 tahun. Yang kedua, tunanetra batita, yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia di bawah 3 tahun. Yang ketiga, balita, yaitu tunanetra yang mengalami ketunaan pada saat ia berusia 3-5 tahun. Yang keempat, ada tunanetra pada usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan pada usia 6-12 tahun. Yang kelima, tunanetra remaja adalah orang yang mengalami ketunanetraan
pada saat usia remaja atau antara kisaran 13 sampai 19 tahun. Berikutnya ada tunanetra dewasa, yang orang mengalami ketunanetraan pada usia 19 tahun ke atas. Kemudian masuk pada pembelajaran anak tunanetra. Menurut Wardani, strategi pembelajaran anak tunanetra pada dasarnya dapat menggunakan strategi pembelajaran anak awas, karena antara anak tunanetra dengan anak awas lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Hanya saja dalam pelaksanaan memerlukan modifikasi sehingga peran atau materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima atau ditangkap oleh anak tunanetra melalui indera yang masih berfungsi. Strategi pembelajaran pada penelitian ini yaitu mengembangkan alat peraga yang dapat digunakan oleh anak tunanetra melalui indera pendengaran dan perabaan agar lebih mudah melakukan modifikasi dalam strategi pembelajaran anak tunanetra. Terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip dasar pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama ada prinsip individual. Prinsip ini memiliki pengertian bahwa dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individu. Dalam hal ini, meskipun sama-sama tunanetra, tingkat kemampuan penglihatan mereka berbeda-beda sehingga layanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tunanetra. Yang kedua, prinsip kekonkretan atau pengalaman penginderaan langsung. Prinsip ini mempunyai arti bahwa strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memungkinkan anak tunanetra mendapatkan pengalaman secara nyata dari apa yang dipelajarinya. Yang ketiga ada prinsip totalitas. Prinsip ini mempunyai arti bahwa strategi pembelajaran yang dilakukan guru harus memungkinkan anak tunanetra memperoleh pengalaman objek atau situasi secara total atau menyeluruh. Konsep yang menyeluruh atau utuh terjadi apabila anak tunanetra menggunakan semua pengalaman penginderaan secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. Yang keempat, prinsip aktivitas. Prinsip ini mempunyai arti bahwa dalam strategi pembelajaran harus memungkinkan siswa memperoleh kesempatan belajar secara aktif dan mandiri. Menurut David D. Smith, 3 prinsip petunjuk dalam proses pendidikan anak tunanetra meliputi pengalaman yang konkret. Pengalaman nyata bagi anak tunanetra melalui penglihatan sangat terbatas bahkan tidak ada. Siswa membutuhkan kesempatan untuk mengindera dunia luar dengan indera orang lain dengan menggerak-gerakkan benda di sekitarnya sehingga mengetahui bentuk, ukuran, dan tekstur benda. Yang kedua, kesatuan pengalaman. Misalnya saat melihat sekitar kelas, ruangan yang memiliki penglihatan pengalaman yang utuh tentang kelas seperti terdapat meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Agar anak tunanetra memiliki pengalaman yang menyeluruh, diajak untuk mengeksplorasi sekitarnya. Kemudian, belajar dengan bertindak. Yaitu pembelajaran anak tunanetra ditekankan adanya keterlibatan siswa secara aktif untuk praktik. Anak tunanetra memiliki keterbatasan pada penglihatannya. Maka dari itu, guru atau orang-orang di sekitarnya dituntut untuk mengembangkan pembelajaran atau pemahaman dengan indera lain yang mereka miliki, terutama untuk memahami seperti pada pemahaman warna, bentuk, matahari dan hal-hal lainnya. Indera lain mereka harus benar-benar dilatih agar mereka mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya secara mandiri tanpa mengandalkan orang lain. Indera lain mereka harus benar-benar dilatih agar mereka mampu menjalankan aktivitas hari-hari secara mandiri tanpa mengandalkan orang lain. Alat bantu pembelajaran anak tunanetra
Yang pertama ada alat bantu untuk baca tulis, antara lain Wrigley dan pen atau stylus, mesin ketik braille, papan huruf, dan optakon. Yang kedua, alat bantu untuk membaca. Bagi anak low vision, antara lain kaca pembesar, OHP, CCTV, dan slide proyektor. Alat bantu berhitung seperti papan hitung, abakus, dan kalkulator bicara. Alat bantu audio yang sering digunakan oleh anak tunanetra yaitu tape recorder. Masuk pada materi evaluasi pembelajaran anak tunanetra. Menurut Wardani, evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar anak tunanetra pada dasarnya sama dengan yang dilakukan terhadap anak awas. Namun ada sedikit perbedaan yang menyangkut materi, tes atau soal, dan teknik pelaksanaan tes. Materi tes atau pertanyaan yang diberikan oleh anak tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual. Contohnya, Anda tidak dapat menanyakan tentang warna kepada anak tunanetra karena warna hanya dapat diperoleh melalui persepsi visual. Kegiatan harus bersifat objektif atau sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Waktu pelaksanaan tes hendaknya lebih lama dibandingkan dengan pelaksanaan tes untuk anak awas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu yang digunakan anak tunanetra untuk membaca dan menulis braille atau membaca huruf Latin bagi anak low vision lebih lama dibandingkan dengan anak awas yang membaca huruf Latin. Planet Tata Surya yaitu materinya kurikulum antara SMP LB dengan SMP pada umumnya berbeda pada kurikulum SMP. Pada kurikulum SMP umum, pembelajaran berbasis mata pelajaran, sedangkan di SMP LB masih menggunakan pembelajaran tematik, yaitu seluruh pelajaran dijadikan satu, sesuai tema masing-masing. Materi Tata Surya terdapat pada buku Siswa Tunanetra kelas 7 di tema ke-9 dengan judul buku Menuju Masyarakat Sehat. Materi ini terdapat pada subtema 1 dengan subjudul Ayo Belajar Berwirausaha. Tema ini berisi cakupan materi mengenai komponen dan tata surya beserta karakteristik masing-masing. Materi ini dipilih karena siswa tunanetra masih kesulitan dalam mempelajari planet tata surya karena keterbatasan penglihatan mereka. Dalam penglihatan yang dilakukan oleh Putri dan Winarti tahun 2014, saat peraga tata surya yang dikembangkan berespon baik terhadap pembelajaran serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi terkait. Namun, alat ini masih memiliki kelemahan yaitu tidak tersedianya bantuan penggunaan huruf braille. Penelitian dengan materi yang sama dilakukan oleh Farida dan Pramutya. Mendapat kesimpulan bahwa modul dengan huruf braille dan gambar taktil untuk anak tunanetra berespon baik terhadap pemahaman konsep siswa. Berikut penjelasan tentang komponen tata surya sebagai berikut. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan pusat tata surya dan matahari memiliki gravitasi yang besar sehingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah bulatan gas dengan diameter 14 kali 106 km dengan temperatur permukaan sekitar 6000 K. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Melalui matahari memiliki ukuran
Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini, menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fungsi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti yang merupakan lapisan paling dalam matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona, yang menjadi lapisan terluar matahari. Yang kedua ada planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Yang pertama, yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius, merupakan planet yang terdekat dengan matahari dengan jarak sekitar 58,5 juta kilometer. Kemudian ada planet Venus, benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri dari awan tebal karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadikan Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Berikut ada Bumi. Jarak Bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer dengan periode revolusi 365 hari. Dari periode rotasi 23 jam 56 menit. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Diameter bumi sebesar 12.760 km. Pada bumi ini ada atmosfer yang terdiri dari nitrogen dan oksigen, sehingga tepat untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi matahari. Hal ini menjadikan planet bumi merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan. 2/3 planet bumi mencakup lautan. Berikutnya ada Mars. Jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 228 juta kilometer. Periode revolusi Mars 687 hari dan periode rotasi 24 jam 37 menit. Diameter planet Mars 6.787 km. Dengan dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfer terdiri dari 95% karbon dioksida dan selebihnya nitrogen dan argon. Berikutnya ada Jupiter. Jupiter berjarak 780 km dari matahari dengan periode revolusi 11 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan diameter 139.822 km. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. 4 satelit terbesar Jupiter adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Atmosfer Jupiter banyak mengandung hidrogen dan helium dengan kadar hidrogen 75% dan helium 24%. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter dan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Kemudian ada planet Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus dengan matahari adalah 1.425 juta kilometer dengan periode rotasi 10 jam 2 menit dan periode revolusi 29,5 tahun. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter dengan diameter 120.500 km
dengan massa 268 kali 1026 kg. Planet Saturnus dihiasi oleh gedung dan cincin yang tersusun atas es dan batuan yang sangat besar. Planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun dari es dan batuan yang sangat besar. Planet Saturnus berisi gas helium dan hidrogen sehingga menyebabkan kepadatan planet. Nah, planet ini mengapung di atas air, memiliki 9 satelit. Berikutnya yaitu ada planet Uranus. Uranus berjarak 2880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasi 10 jam 8 menit dan periode revolusi 84 tahun. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Planet ini memiliki atmosfer yang mengandung hidrogen dan helium dan metana. Diameter planet Uranus 51.120 km dengan massa 8,68 kali 1025 kg. Uranus merupakan planet terdingin di sistem tata surya dengan suhu atmosfer minus 224 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Uranus memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Hari, Umbriel, Titani, dan Oberon. Kemudian ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari yaitu 4.510 juta kilometer dengan periode revolusi 164 tahun dan periode rotasi 19 jam. Neptunus adalah planet yang memiliki angin dan badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus, memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen, serta memiliki gas metana yang sama dengan planet Neptunus. Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Materi selanjutnya yaitu tentang alat peraga. Pengertian alat peraga. Alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Sedangkan yang dimaksud alat peraga oleh Wijaya yaitu alat peraga pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alat peraga merupakan alat bantu yang digunakan di dalam pembelajaran untuk memperagakan simulasi materi pembelajaran supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti serta menumbuhkan minat serta motivasi dalam belajar siswa. Yang kedua ada fungsi alat peraga. Ada 6 fungsi pokok alat peraga. Yang pertama ada penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua ada penggunaan alat peraga merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, alat peraga dalam pengajaran penggunaannya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Yang keempat, alat peraga dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan atau bukan sekedar pelengkap. Kemudian, alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Materi selanjutnya tentang prinsip penggunaan alat peraga. Alat peraga merupakan salah satu seperangkat alat bantu yang dibuat atau disusun
secara sengaja untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep, fakta, dan prinsip dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat peraga digunakan supaya terjadinya proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam pembelajaran IPA juga dimaksudkan agar siswa lebih tertarik, senang, dan mudah memahami konsep dan yang terkandung dalam materi yang diajarkan. Adapun prinsip penggunaan alat peraga. Yang pertama, menentukan alat peraga dengan tepat dan sesuai dengan tujuan serta bahan pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, menetapkan dan memperhitungkan subjek dengan tepat. Perlu diperhitungkan apakah alat peraga itu sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, menyajikan alat peraga dengan tepat. Teknik dan metode penggunaan alat peraga dalam pengajaran harus sesuai dengan tujuan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis alat peraga. Terdapat jenis alat peraga yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama ada objek atau situasi yang sebenarnya. Contohnya, objek sebenarnya tumbuhan dan hewan asli atau yang sebenarnya. Situasi yang sebenarnya yaitu situasi pasar, misalnya terminal bis dan pertokoan. Yang kedua ada benda asli yang diawetkan, contohnya binatang yang diawetkan. Yang ketiga adalah tiruan atau model tiruan yang terdiri dari model 3 dimensi dan 2 dimensi. Pertama ada model 3 dimensi, memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume, sehingga bentuknya hampir sama dengan objek yang sebenarnya, akan tetapi sifatnya substansi atau permukaan dan ukurannya kemungkinan tidak sama. Yang kedua ada model 2 dimensi, yaitu dimensi panjang dan lebar. Gambar sebenarnya termasuk model 2 dimensi. Namun yang dimaksud di sini adalah model yang diwujudkan dalam 2 dimensi, yaitu potongan-potongan bidang dari kulit, karton, triplek. Sebagai contoh adalah wayang kulit. Model ini disajikan sebagaimana adanya atau ditempelkan pada bidang lain sebagai latarnya. Gambar yang meliputi gambar yang tidak diproyeksikan seperti lukisan, foto, grafik, denah, dan gambar-gambar yang diproyeksikan melalui alat proyeksi seperti OHP atau overhead projector. Media ini sangat sulit atau bahkan tidak dapat dipergunakan bagi anak yang tergolong buta total, namun masih bisa memungkinkan bagi anak low vision. Kemudian ada tujuan dari alat peraga, yaitu pertama ada membuat pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar. Kedua, memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana para siswa belajar dengan banyak kemungkinan sehingga berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Ketiga, memungkinkan belajar lebih cepat secara kesesuaian antara kelas. Yang keempat, memungkinkan lebih merata, dan yang kelima, memungkinkan lebih sistematis dan teratur. Alat peraga dapat memperkuat pembelajaran antara lain membantu siswa mengenal pengetahuan secara langsung, menunjang kata yang terucap, membuat lebih nyata, jelas, dan menarik, membantu mengembangkan kepekaan terhadap waktu dan tempat, mengembangkan kepekaan terhadap sebab dan akibat, membantu guru mengembangkan bahan pembelajaran, menunjang bahan buku pelajaran, membantu pembelajaran permanen, dan menambah kesenangan dan minat pada pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu penelitian relevan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis lakukan yaitu penelitian dari Fitri Neti dengan judul Peningkatan Kompetensi Siswa pada Materi Tata Surya melalui model Discovery Learning dalam pembelajaran IPA kelas 9 SMP Negeri 2 Candung.
Dalam penelitian Fitinetti, jelaskan bahwa strategi yang digunakan guru apabila sesuai dapat meningkatkan hasil pembelajaran tata surya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas 9 dari siklus pertama ke siklus yang kedua. Selanjutnya, ada kerangka berpikir. Penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan yang timbul pada pembelajaran anak tunanetra. Salah satunya adalah peserta didik yang mengalami kesulitan mengenal planet atau tidak, atau dalam belum tahu nama-nama planet secara berurutan, sehingga hasil belajarnya rendah, dan media alat peraga merupakan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami, sehingga tujuan dari belajar itu dapat tercapai. Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, maka penulis ingin meningkatkan kemampuan mengenal planet tata surya pada peserta didik tunanetra, khususnya pada anak low vision. Dari hal tersebut perlu dikembangkan suatu alat peraga yang layak dan efektif digunakan, sehingga ketika digunakan dalam pembelajaran dapat membuat motivasi belajar IPA untuk anak tunanetra yang tergolong low vision kelas 7 di SMP YPAC Padang mengalami kenaikan, sehingga hasil belajar yang diperoleh diharapkan dapat meningkat. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara sebagai panduan bagi penulis dalam penelitian. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara dan merupakan suatu konstruk yang masih perlu dibuktikan dan sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Sehubung dengan itu, Nazir menjelaskan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar ketika serta panduan dalam verifikasi. Dengan hipotesis penelitiannya sebagai berikut. HA, yaitu miniatur planet tata surya dapat meningkatkan kemampuan mengenal 8 planet bagi anak tunanetra kelas 7 di SMP YPAC Padang. Sedangkan AHO adalah miniatur planet tata surya tidak dapat meningkatkan kemampuan mengenal 8 planet bagi anak tunanetra kelas 7 di SMP YPAC Padang. Selanjutnya pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Trianto tahun 2011, penelitian tindakan kelas penelitian kualitatif yang dilakukan guru itu sendiri ketika mendapatkan permasalahan dalam pembelajaran dan mencarikan solusinya dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal nama planet tata surya melalui media alat peraga miniatur planet bagi peserta didik low vision kelas 7 SMP YPAC Sumbar. Senada hal di atas, menurut Dantes tahun 2012, penelitian tindakan kelas adalah kebutuhan yang memang sedang dibutuhkan ketika itu untuk diteliti. Yang diperlukan adalah penanganan secara langsung oleh berbagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi yang tersebut. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdapat karakteristik seperti berikut sebagaimana: yang pertama, penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian tentang praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Yang kedua, kerjasama, kesejawatan antara para pelaku PTK atau kolaboratif. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan relatif yang dipublikasikan. Jadi, penelitian tindakan kelas adalah suatu pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar berupa suatu tindakan yang sengaja dimunculkan karena adanya kebutuhan pada saat itu.
suatu situasi yang memerlukan penanganan langsung dari pihak yang bertanggung jawab yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas secara bersama. Pendekatan penelitian yang peneliti lakukan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berisi informasi berbentuk narasi yang menggambarkan proses pembelajaran mengenal planet tata surya melalui media alat peraga miniatur planet. Sedangkan kuantitatif berisi informasi dalam bentuk grafik yang menjelaskan tentang peningkatan hasil belajar anak tunanetra khususnya low vision melalui media alat peraga miniatur planet. Berikutnya itu desain penelitian. Desain penelitian yang akan digunakan ini nantinya akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Sebagaimana bahwa penelitian tindakan secara garis besar terdapat 4 tahap yang lazim yang harus dilalui, yaitu pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Pertama perencanaan. Pada tahap perencanaan ini peneliti merencanakan penelitian yang akan dilakukan di SMP YPAC Sumbar. Adapun persiapan peneliti itu menyiapkan materi, yang kedua menemukan masalah dalam materi, yang ketiga menyiapkan alat peraga, yang keempat menyiapkan alat evaluasi. Kemudian ada pelaksanaan tindakan. Pada penelitian melakukan satu tindakan yang dilakukan, yaitu pertama penelitian mengamati guru melakukan pemberian pembelajaran, yang kedua siswa melakukan kegiatan pembelajaran terkait materi, yang ketiga penelitian bersama dengan guru menyimpulkan proses pembelajaran. Ketiga ada proses pengamatan. Pada tahap ini peneliti mengamati pelaksanaan proses pembelajaran pada tahap pembelajaran IPA materi tata surya dengan menggunakan alat peraga visual dan hasil dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat ada refleksi. Tahap refleksi dilakukan dengan diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan dianalisis. Guru melakukan evaluasi tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Pada tahap populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Maka yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah peserta didik tunanetra kelas 7 SMP YPAC Sumbar. Yang kedua ada sampel. Pada sampel penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi dan subjek yang tidak terlalu banyak. Sehubung dengan itu, Sugiono mengemukakan seluruh populasi yang digunakan sebagai sampel disebut sampling jenuh atau total sampling. Pada penelitian ini yang menjadi sampel yaitu peserta didik low vision kelas 7 SMP YPAC Sumbar. Instrumen dan pengembangannya. Pemilihan instrumen oleh beberapa hal, yaitu objek penelitian, sumber data, dan waktu yang tersedia. Sugiono menyatakan instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan berupa tes tulis dan berisi soal-soal planet tata surya yang berikan sebelum dan sesudah peperlakuan. Yang berikutnya itu pengumpulan data. Ada tahap observasi. Observasi itu pengambilan data dalam penelitian, di mana penelitian pengamat melihat situasi penelitian. Yang kedua ada tes. Tes merupakan alat pengukuran data yang berharga, dan dalam penelitian tes ialah seperangkat stimulasi yang diberikan kepada peserta didik. Jenis tes yang digunakan peneliti adalah tes prestasi belajar. Menurut Ari Kunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk mencatat kemampuan anak dan dalam menjawab soal menggunakan ketentuan pada kriteria penilaian. Kriteria penilaian pada tes tertulis yang berisikan soal tentang materi planet, yaitu pertama ada
jika jawaban anak benar skornya 1 dan jika jawaban anak salah skornya 0. Sekian dari paparan hasil proposal dari penulis. Akhir kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.